Halo, kembali lagi di channel Bocor Spoiler. Kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari film The Post. Perlu diingatkan bahwa ini adalah konten spoiler. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya kami tetap semangat untuk membuat alur cerita film kesayangan kalian. Tanpa berlama-lama, yuk ke video pembahasan. Film diawali pada tahun 1966 dengan memperlihatkan keadaan balak tentara Amerika di Provinsi Haunia yang sedang melakukan persiapan untuk Perang Vietnam. Dan ini adalah Dan Ellsberg. Dia bekerja di Kedutaan Amerika. Di sini dia sedang melakukan analisis mengenai Perang Vietnam serta mengamati layaknya jurnalis perang. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah hujan dan dinginnya malam, para tentara bergerak dan menyusuri hutan. Tiba-tiba, tembakan pun terjadi, di mana di sini tentara Amerika disergap dengan taktik perang gerilya dari pasukan Vietnam dan banyak korban berjatuhan dari pasukan Amerika sendiri. Dengan terpaksa, mereka pun harus mundur. Scene pun berpindah. Ellsberg yang sedang berada di pesawat pulang menuju Amerika. Di dalam pesawat terdapat Menteri Pertahanan Amerika yang nanti akan kita ketahui namanya. Sabar dulu ya. Tampak Menteri Pertahanan sedang berbicara dengan Bob Comer yang merupakan penasihat keamanan nasional Amerika mengenai laporan Perang Vietnam dari Ellsberg yang ia sebut tidak benar. Di sini diketahui bahwa Amerika telah mengirim 100.000 pasukan dan hasil peperangan tidak mengalami kemajuan. Kemudian, tibalah rombongan menteri di bandara dan sudah ditunggu oleh para awak wartawan dan tampak di sini ia pun berbohong mengenai progres Perang Vietnam kepada para awak wartawan. Scene pun berlanjut di sebuah ruangan di gedung BUMN bernama Rand Corporation, yaitu sebuah perusahaan think tank untuk penelitian dan analisis kekuatan persenjataan Amerika. Terlihat bahwa Ellsberg mengambil sebuah dokumen rahasia hubungan antara Amerika dan Vietnam. Setelah mendapatkannya, ia pun buru-buru pergi. Lalu ia pun dijemput oleh kedua temannya menuju Melrose di suatu tempat seperti tempat percetakan. Bersama kedua temannya, ia pun mengkopi dan men-scan dokumen tersebut. Diketahui di sini, Perang Vietnam sudah berlangsung sejak zaman Presiden Truman, Eisenhower, Kennedy, bahkan Johnson. Di dalam dokumen tersebut, diketahui juga bahwa Amerika berusaha mengintervensi pemilu Vietnam melalui operasi intelijen dan militer. Kemudian, pada tahun 1971 di Washington DC, ini adalah Fritz yang merupakan pengacara sekaligus petinggi di Washington Post. Dan emak-emak ini adalah Kay Graham yang merupakan direksi utama Washington Post. Tampak ia sedang membahas saham dengan Fritz untuk membuat saham Washington Post go public, dikarenakan perusahaan membutuhkan dana yang besar untuk melakukan kegiatan operasionalnya. It seems we are cash poor. It's our newspaper business, and we need the public offering to stay in business. Yes, this is she. Please hold for the chief of staff. Tak lama kemudian, ia pun dihubungi oleh pria yang bernama Ben Bradley, yang merupakan kepala jurnalis perusahaan The Post, untuk ngopi sambil membicarakan mengenai Judith, yaitu salah satu wartawan mereka yang dilarang untuk masuk dan meliput di area Gedung Putih. Di sini, Kay meminta Ben untuk mengganti Judith meliput Gedung Putih. Namun, Ben bersikukuh menunjuk Judith sebagai peliput berita mengenai pernikahan putri Presiden Nixon. Striking the right tone here, Ben. Wedding of the daughter of the President of the United States. We can't have it. Scene pun berpindah, di mana ada seorang pemuda dari kantor percetakan berita New York Times terlihat datang menuju sebuah kamar hotel dan mengambil sebuah dokumen dari seorang jurnalis yang bernama Sihan, dan kemudian ia pun berlari secepat kilat menuju kantornya sendiri, yaitu New York Times, dan menyerahkannya kepada James Green yang kemudian diserahkan kepada Abe Rosenthal. Di sini, posisi Abe itu sama seperti Ben Bradley.
Did you see Sheehan at the Kissinger press conference? I think Sheehan's on to something. Yeah. Find out what Neil Sheehan is working on. Kemudian, terlihat Kay yang sudah tiba di gedung kantornya dan akan mengadakan rapat bersama jajarannya mengenai saham perusahaannya yang akan go public. Dari rapat tersebut, terlihat bahwa Kay membutuhkan dana 1,35 juta untuk pendanaan perusahaannya. Namun, terlihat petinggi yang lain ragu akan saham Washington Post yang go public dikarenakan takut kepemimpinan Kay yang tidak membawa keuntungan bagi para investornya. They're concerned about your ability to turn a serious profit. That improving quality, greater profitability. The White House is nothing if not vindictive. They barred us from covering Tricia Nixon's wedding. Scene pun berpindah di mana Judith serta rekan-rekan sejawat lainnya sedang ngobrol asik. Ini adalah Ben Bekdikian. Dia akan berperan penting di film ini. Sabar ya, nanti kita bakal sampai juga di bagian scene-nya. Di sini, akhirnya kita mengetahui mengapa Judith dilarang masuk ke area Gedung Putih untuk meliput. Dikarenakan liputannya mengenai pernikahan putri Presiden Nixon yang kalau saya tidak salah, ia memakai uang negara untuk membiayai pernikahannya. Singkat cerita, di malam hari terlihat Kay dan teman-temannya serta Menteri Pertahanan yang merupakan teman baiknya sedang makan malam bersama. Di sini, Kay diberitahukan bahwa The Times akan menerbitkan berita yang kurang menyenangkan baginya esok pagi. Dan itu merupakan kode darinya kepada Kay untuk tidak mengikuti jejak The Times. Bob said it was quite detrimental to him. Kemudian, pada pagi harinya, Ben bersama dua rekan lainnya membeli koran Times dan melihat headline berita tersebut mengenai Perang Vietnam. Lalu, terlihat Presiden Nixon yang sedang menelpon kepada orang-orangnya yang entah itu siapa dan apa tugasnya, saya pun tidak tahu. Yang pastinya, Presiden Nixon tidak menyukai berita Times mengenai bocornya dokumen rahasia oleh Bob McNamara yang merupakan mantan sekretaris pertahanan Amerika dari Pentagon mengenai Perang Vietnam yang melanggar hukum keamanan Amerika. Win in 65, that's 6 goddamn years ago. Lying about the Vietnam War for 30 years. It's Truman and Eisenhower and LBJ lying about Vietnam. Setelah berita di Times tersebut viral, terlihat protes besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Amerika. Good job, people. Yeah, people power. There is a time when the operation of the machine becomes so odious and upon the wheels and upon the levers, and you've got to make it stop. Kemudian, terlihat Ben Bekdikian yang ditelepon oleh seseorang yang bernama Harry Rowan yang merupakan public policy leader yang bekerja di Rand Corporation. Setelah itu, Ben pun keluar untuk menelponnya. Lalu, terlihat seorang wanita yang tidak diketahui namanya membawa sebuah paket yang berisi sebagian dokumen rahasia dan memberikannya kepada seorang wartawan di sana. Part of the pages of the McNamara's? Where did you get these? Somebody left them on my desk. A woman? We got over 100 woman. pages of the McNamara's. This is going to be the front page of tomorrow's. Give it to Martyr. It's his lucky day. Lalu, Ben Bekdikian pun tiba di sebuah pesawat telepon umum untuk menghubungi Harry Rowan. Dari pembicaraan antara keduanya, tampak bahwa Bekdikian dan Harry Rowan mengenal orang yang membocorkan dokumen rahasia tersebut selain Bob McNamara. Isn't he the first guy you thought of when you saw the article in the Times? Okay, look, I gotta go. Di mana Presiden Nixon yang sedang menelpon para bawahannya. Ia merencanakan untuk menuntut The Times atas berita mengenai dokumen rahasia Perang Vietnam tersebut. We've been asked to refrain from further publication. Nixon's taking us to court. They realize it's not going to cut it, and LBJ sends 2 battalions from base security to active combat. My God. It's a huge shift. Sheehan's a bastard. He's been a bastard for years. Di saat bersamaan, Bekdikian menceritakan kepada Ben Bradley bahwa ia akan mencoba mencari informasi mengenai dokumen rahasia Perang Vietnam. Lalu, tak lama, Ben pun dihubungi oleh Kay perihal Times yang di restoran tadi, memberitahukan bahwa Times akan dicekal, dan memberitahu Ben sekalipun ia mendapatkan dokumennya, ia tidak akan dapat mempublikasikannya. Even if
we could get home. Okay, so then there's nothing to talk about, really. No. Pagi pun tiba. Kay pun tiba juga di gedung bursa saham Amerika untuk mengumumkan bahwa sahamnya go public. Di saat yang sama, Begdikian berusaha mencari informasi mengenai Dan Ellsberg melalui beberapa nomor telepon yang ia hubungi. Center for International Studies. Yeah, I'm looking for Dan Ellsberg. He's not here. Can I take a message? Tell him Ben Begdikian called. Lalu terlihat para karyawan kantoran The Post bersorak gembira atas penerbitan saham The Post. Di saat yang sama, terlihat seorang karyawan The Post memberikan sebuah note kepada Begdikian dan ia pun kemudian pergi. Scene pun berpindah ke Begdikian di mana dia sedang menelpon dan mendapatkan informasi nomor telepon yang langsung terhubung kepada Dan Ellsberg. Kemudian, Begdikian menggunakan pesawat telepon di sebelahnya untuk menghubungi Dan Ellsberg. I'm looking for... Yeah. Hey, Ben, it's Dan. Dan. Yeah. Singkat cerita, The Times pun dicekal untuk tidak meneruskan publikasi berita tentang dokumen rahasia. Would result in irreparable injury. There's a front page lead tomorrow. Chow, that's yours. Malam harinya, Begdikian pergi menemui Ellsberg di perumahan tipe 36 dekat sebuah hotel. Diketahui bahwa Ellsberg menghilang begitu lama karena ia sedang membuat salinan dokumen rahasia tersebut. Dan diketahui juga dari dokumen rahasia tersebut bahwa Amerika yang sudah mustahil menang di perang Vietnam masih terus saja mengirim tentara-tentara ke sana untuk mati sia-sia. Semua dilakukan agar pemerintah tidak terlihat gagal dan malu di depan mata publik dan dunia internasional. You go to prison to stop this war? You are gonna publish these documents. Yeah. Singkat cerita, Begdikian pun menghubungi Ben bahwa ia telah mendapatkan dokumen rahasia tersebut. Dengan segera, Ben meminta Begdikian mengumpulkan personil-personil untuk datang ke rumahnya. Di samping itu, Ben segera menuju ke rumah Kay yang sedang merayakan pesta ultahnya bersama kolega-koleganya. Sembari memberitahu bahwa ia beserta rekan The Post telah memiliki dokumen rahasia tersebut. Get my hands on that study. What are you going to do? Sir, I'm going to need to put your seat in a full upright position. Yeah, it's just government secret. Singkat cerita, Begdikian pun telah tiba dengan dokumen rahasianya beserta personil The Post lainnya di rumah Ben. Dengan segera, mereka langsung menyunting dokumen rahasia tersebut. 10 hours till the deadline, so we dig in. It is my belief that there should be a 3 or 4 week pause in bombing. I have the back half of a cable from Dulles in 54. I thought I saw one from July. Johnson wasn't trying to make peace, he was just manipulating the public. About a memo from Eisenhower's Special Committee on Indochina. 4 o'clock story conference. Kemudian, tibalah Roger Clark, seorang pengacara yang telah dihubungi Ben sebelumnya. Di sini Ben meminta pencerahan mengenai undang-undang yang kemungkinan bisa mencekal mereka mengenai publikasi dokumen rahasia oleh pers. No! That's why I called you guys. If we hold off on printing, we intend to print, figure out the legality of all of it. It's about the shittiest idea I've ever heard. Oh boy. Scene pun beralih lagi, di mana Kay yang pergi ke rumah Menteri Pertahanan yaitu Robert McNamara. Di sini, Kay menyampaikan unek-uneknya betapa ia kecewa kepada McNamara atas kebohongan yang ia lakukan selama ini kepada publik sembari masih mengirimkan pasukan ke Vietnam yang kita ketahui bahwa operasi militer tidak akan membuahkan hasil. Military pressure was the only thing that was going to drive Ho Chi Minh to the table. You have the papers. Oh, I may have a big decision to make. Kemudian, pada malam harinya, terlihat Kay yang sedang ada acara selamatan atas sahamnya yang sudah go public menerima panggilan dari Ben, Fritz, dan Phil Gayelin. Di sini, Ben menanyakan keputusan Kay mengenai publikasi dokumen rahasia tersebut. Kay pun mengiyakan. Oke, disinilah perang sesungguhnya dimulai. 2 hours to get it to the I got it, almost. Call National Desk. Tell them Begdikian's coming with... Want the page editor standing over Lino till they got it ready to print. Okay.
Ben Bradley. Run it. Yes, sir. Lalu Ben menerima telepon dari asisten jaksa agung untuk menghentikan publikasi berita mengenai artikel dokumen rahasia tersebut. Namun Ben menolak untuk berhenti. Kemudian terlihat bahwa Kay yang masih ragu terhadap keputusan yang sudah diambilnya. The president can't keep secrets he can't govern. Namun di sini Ben kemudian datang ke ruangannya dan memperlihatkan bahwa bukan hanya The Times dan The Post yang berjuang. They all followed your lead and published the papers. Singkat cerita, gugatan terhadap The Times oleh pemerintah pun dimulai, di mana di berita koran The Times dituliskan bahwa pengadilan The Times masih tertahan dan The Post lolos dari gugatan. Scene berpindah lagi di depan gedung pengadilan, di mana semua pimpinan kantor berita koran hadir untuk mendengarkan sidang gugatan publikasi dokumen rahasia. Hey, Ponchard, making the front page of your newspaper on a daily basis. Reading about us? Yes, well. Lalu scene berpindah lagi di gedung The Post, di mana salah satu karyawan menerima telepon mengenai hasil voting pengadilan tersebut. Di mana hasil voting gugatan tersebut 6-3 dimenangkan oleh pihak pers. Singkat cerita, malam itu juga, seorang satpam penjaga malam yang sedang melakukan patroli menemukan ruangan Komite Nasional Demokrasi, di mana dokumen yang berhasil dicuri ialah dokumen mengenai skandal politik yang disebut skandal Watergate yang terkenal itu, yang akhirnya menyebabkan Presiden Nixon harus mengundurkan diri. Dan cerita pun selesai. Walaupun isi film ini berat, namun ada hal yang dapat kita ketahui, di mana pers bukanlah alat untuk dikendalikan oleh suatu pemerintahan, melainkan pers merupakan alat untuk menyuarakan, mengkritik, dan mengawasi pemerintah. Kebebasan pers juga wajib dilindungi oleh setiap negara yang menganut paham demokrasi. Sekian video dari kami. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis.